Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Sukses Perangkat Desa. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, tak lupa saya ucapkan salam sejahtera buat Bapak Ibu di seluruh Nusantara. Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bisa menjalankan rutinitas setiap hari, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah. Amin. Baik, di video kali ini kita masih membahas tentang soal dan jawaban pretest PP 2023 ya. Jadi ada 50 soal dan jawaban ya pretest SPP 2023 dalam jabatan yang sering keluar gratis PDF ya. Buat Bapak Ibu yang minat bisa gabung di Telegram channel, linknya ada di deskripsi video. Dan mohon maaf jika nanti ada soal dan jawaban ya menurut Bapak Ibu kurang tepat bahkan salah, tinggalin komentar. Mohon support dan dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share. Sebelum dan sudahnya saya ucapkan banyak terima kasih. Baik, langsung saja kita masuk ke materi nomor 31. Menurut Piaget, tahap perkembangan intelektual siswa sekolah menengah termasuk ke dalam tahap A. Sensorik motorik, B. Praoperasional, C. Operasional konkret, D. Operasional formal. Jawabannya adalah ya D. Operasional formal. Nomor 32. Dalam pembelajaran di kelas, terdapat beberapa siswa yang mampu menentukan banyaknya titik sudut pada bangun ruang berbentuk kubus dengan cara membayangkannya. Potensi siswa tersebut dari aspek kecerdasannya tergolong ke dalam kecerdasan A. Kinestetik, B. Spasial visual, C. Matematika logis, D. Intrapersonal. Jawabannya adalah ya, B. Spasial visual. Nomor 33. Pembelajaran akan lebih efektif jika guru mengetahui terlebih dahulu karakteristik siswa, terutama dari kemampuan awal yang dimilikinya. Berikut merupakan cara untuk menentukan kemampuan awal siswa, kecuali ya di sini ada kata kunci kecuali, kata kunci kecuali. A. Memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang telah dipelajari terdahulu pada awal pembelajaran. B. Memberikan pretest pada awal pembelajaran menggunakan instrumen yang memadai tentang materi yang telah dipelajari terdahulu. C. Pada awal pembelajaran, siswa diminta untuk menuliskan kesulitan-kesulitan belajar tentang materi yang telah dipelajarinya terdahulu. D. Pada awal pembelajaran, siswa diminta untuk menuliskan testimoni tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya. Jawaban yang tepat adalah ya, D. Pada awal pembelajaran, siswa diminta untuk menuliskan testimoni tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya. Nomor 34. Guru dapat mengetahui kesulitan belajar siswa jika mengetahui ciri-cirinya terlebih dahulu. Berikut merupakan ciri-ciri siswa yang mengalami kesulitan belajar atau dikatakan gagal dalam mengikuti pembelajaran, kecuali ya. Di sini kata kuncinya kecuali. A. Dalam batas waktu yang telah ditentukan, siswa tidak dapat menunjukkan perilaku yang menonjol sesuai dengan indikator-indikator yang telah dirumuskan. B. Dalam batas waktu yang ditentukan, siswa tidak mencapai ukuran tingkat keberhasilan atau penguasaan minimal yang telah ditetapkan oleh guru. C. Tidak dapat mengerjakan atau mencapai prestasi yang seharusnya sesuai dengan tingkat intelijensinya. D. Tidak berhasil mencapai tingkat penguasaan yang diperlukan sebagai prasyarat bagi kelanjutan pada tingkat pelajaran berikutnya. Jawaban yang tepat adalah A ya. Dalam batas waktu yang telah ditentukan, siswa tidak dapat menunjukkan perilaku yang benar sesuai dengan indikator-indikator yang telah dirumuskan ya. Jadi ada kata kunci kecuali ya. Nomor 35. Pak Budi akan mengajarkan suatu materi pembelajaran di kelas 10. Pak Budi akan menerapkan suatu model pembelajaran yang memungkinkan para peserta didik belajar dalam kelompok, tetapi Pak Budi hanya membantu
peserta didik yang mengalami kesulitan secara individual. Model pembelajaran yang sesuai adalah A. Student Team Assessment Division, B. Team Assisted Individualization, C. Jigsaw, D. Team Game Tournament. Jawabannya adalah ya, B. Team Assisted Individualization. Nomor 36. Seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi. Lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan A. Kemampuan kognitif, B. Kemampuan interaksional, C. Kemampuan integrasi diri, D. Kemampuan komunikatif. Jawaban yang tepat adalah ya A. Kemampuan kognitif. Nomor 37. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan berinteraksi, D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Jawaban yang tepat adalah ya B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Nomor 38. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia. Jadi di sini di part pertama sudah ada ya, Bapak Ibu ya. Kita cuman mengulang ya. Yang A 0 sampai 2 tahun, B 2 sampai 7 tahun, C 7 sampai 11 atau 12 tahun, D 11 atau 12 tahun sampai 14 atau 15 tahun. Jawaban adalah yang C ya. Berikutnya nomor 39. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret. B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungannya atau sensu motor. C. Dominasi pengamatan bersifat egoisentris. Yang D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret atau operasional formal. Jawaban yang tepat adalah yang A ya. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret. Lanjut nomor 40. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh guru sebelum menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah A. Merumuskan indikator capaian kompetensi dasar, B. Melakukan analisis materi pembelajaran, C. Merumuskan tujuan pembelajaran, D. Melakukan analisis kompetensi dasar. Coba Bapak Ibu cek ya, langkah pertama ya yang harus dilakukan oleh para guru sebelum menyusun RPP ya. Jawaban yang tepat adalah yang A ya, merumuskan indikator capaian kompetensi dasar. Nomor 41. Struktur materi pembelajaran yang paling sesuai untuk dikembangkan berdasarkan tujuan pembelajaran. Melalui demonstrasi, siswa mampu menjelaskan cara membuat model kelinci menggunakan teknik origami dengan cermat adalah A. Fakta, B. Konsep, C. Prosedur, D. Prinsip. Jawaban yang tepat adalah ya C. Prosedur. Lanjut nomor 42. Berikut merupakan pernyataan yang paling tepat tentang bahan ajar yang dikembangkan oleh guru, kecuali ya. Di sini ada kata kunci kecuali ya. A. Bahan ajar dikembangkan berdasarkan hasil analisis materi pelajaran atau AMP agar tidak terdapat materi yang signifikan terlewatkan. B. Bahan ajar memuat pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif tergantung karakteristik kompetensi dasar. C. Bahan ajar dikembangkan berdasarkan kriteria keterurutan, keterkaitan, kedalaman, dan keluasan. D. Bahan ajar memuat seluruh struktur pengetahuan tanpa kecuali. Jawaban yang tepat adalah
Ya, D. Bahan ajar muat seluruh struktur pengetahuan tanpa terkecuali. Nomor 43. Salah satu alat penilaian sikap adalah penilaian diri atau self-assessment. Kegiatan yang dilakukan adalah A. Menilai dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan format. B. Meminta siswa untuk saling menilai terkait dengan sikap dan perilaku keseharian menggunakan lembar penilaian. C. Mencatat hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan siswa tentang sikap dan perilaku baik di dalam maupun di luar kelas. D. Meminta siswa untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Jawaban yang tepat adalah ya, D. Meminta siswa untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Berikutnya nomor 44. Pengembangan kurikulum tahun 2013 merupakan langkah lanjutan. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 bila diurutkan mencakup kompetensi A. Kognitif, efektif, dan psikomotorik. B. Psikomotorik, kognitif, dan efektif. C. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara terpadu. D. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Jawaban yang tepat adalah ya, A. Kognitif, efektif, dan psikomotorik. Nomor berikutnya, nomor 45. Tujuan pembelajaran dari kompetensi dasar mata pelajaran dijabarkan langsung dari A. Kompetensi dasar, B. Kurikulum, C. Indikator, D. Standar kompetensi. Jawabannya adalah iya, C. Indikator. Nomor 46. Penilaian yang dilakukan dengan kalimat positif tentang aspek, melaporkan tugas yang diberikan, aktif bergaul bersama teman dan guru, menghasilkan karya yang estetis, menjalankan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat, kemampuan bertanya dengan bahasa yang jelas, logis dan sistematif, termasuk penilaian A. Keterampilan, B. Pengetahuan, C. Sikap spiritual, D. Sikap sosial. Jawaban yang tepat adalah ya, D. Sikap sosial. Nomor 47. Model pembelajaran yang tepat agar siswa mengorganisasi sendiri pengetahuannya adalah A. Problem based learning, B. Discovery learning, C. Inquiry, D. Project based learning. Model pembelajaran yang tepat agar siswa mengorganisasi sendiri pengetahuannya. Jawaban yang tepat adalah ya, C. Inquiry. Nomor 48. Langkah yang pertama pada tahap persiapan menulis PTK adalah A. Membuat RPP siklus 1, B. Menemukan masalah pembelajaran, C. Merumuskan tujuan PTK, D. Menyusun kerangka PTK. Jawaban yang tepat adalah ya, B. Menemukan masalah pembelajaran. Nomor 49. Ciri-ciri kelas yang menggunakan pembelajaran CDL adalah sebagai berikut, kecuali ya. Di sini ada kata kunci kecuali. A. Sharing dengan teman, B. Guru kreatif, C. Pengalaman nyata, D. Menggunakan satu sumber. Jawaban yang tepat adalah ya, D. Menggunakan satu sumber, kecuali ya. Berikutnya nomor 50 ya, nomor terakhir. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Ibu Murni Nugroho selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan.
kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria A. Sahih, B. Kebermanfaatan, C. Layak dipelajari, D. Menarik minat. Jawaban yang tepat adalah iya, sahih. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ini bisa jadi buat referensi buat Bapak Ibu yang sedang mencari latihan soal pretest PPG tahun 2023. Sekali lagi buat yang minat PDF-nya bisa gabung di Telegram channel. Linknya ada di deskripsi video, nanti langsung chat adminnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, and share, dan tetap semangat. Salam santun, salam silaturahim, salam sukses berjamaah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.